Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru,
waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu-lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati kita adalah meja perjamuan Tuhan. Bila kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk seseorang, tentu kita perlu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, rapi, dan teratur. Kita tak ingin ada yang terlewatkan dari persiapan itu hingga mengalami hambatan atau kekacauan. Misalnya, bila kita mempersiapkan perayaan liturgi saat perayaan hari besar keagamaan ataupun persiapan sakramen tahbisan imam atau sakramen pernikahan, pasti ada banyak hal dan detail-detail penting yang kita kerjakan, kita persiapkan, kita koordinasikan dalam tim atau panitia persiapan. Persiapan yang baik tentu akan menentukan berjalannya perayaan dengan baik pula. Demikian juga tim atau panitia yang bekerja dalam semangat kerjasama, tolong-menolong dalam semangat persaudaraan, sangat menentukan keberhasilan suatu acara. Hal yang menarik kita dengar dalam Injil hari ini adalah bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus Sang Guru, apa yang perlu mereka persiapkan untuk perjamuan Paskah baginya. Murid-murid ingin merayakan perjamuan Paskah bersama Sang Guru dengan sukacita dan kegembiraan dalam semangat persaudaraan yang mendalam. Perjamuan adalah sebuah pesta yang istimewa, perjumpaan penuh kasih saat orang saling bercerita secara dekat. Di meja perjamuan itu bisa jadi diambil keputusan-keputusan penting. Begitu pentingnya nilai sebuah perjamuan
sehingga memang perlu dipersiapkan dengan baik dan teliti. Yesus, Sang Guru, meminta murid-muridnya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan penuh ketulusan. Segala sesuatu perlu dipersiapkan, apalagi itu dalam kebersamaan dengan Kristus Sang Guru, Putra Allah yang hidup. Para murid ingin memberikan yang terbaik, walau mereka tidak tahu bahwa perjamuan itu merupakan perjamuan yang istimewa, perjamuan terakhir bersama Sang Guru, saat di mana Yesus merayakan dan menetapkan Ekaristi bagi gereja dan meminta murid-murid atau gereja melakukannya sebagai peringatan akan dirinya. Demikianlah sebuah perjamuan hendaknya dipersiapkan. Saudara-saudariku terkasih, melalui kisah Injil ini, kita diingatkan sekaligus dipanggil untuk mempersiapkan hati kita, membuka pintu rumah dan pintu hati kita untuk Kristus yang hendak merayakan perjamuan bersama kita dan untuk kita. Hati kita atas cara tertentu menjadi meja perjamuan bagi hadirnya Kristus Sang Guru. Membiarkan hati kita terbuka, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memeriksa dengan teliti apa yang ada dalam hati kita, memohon ampun atas segala dosa, semuanya adalah bagian penting dan inti dari persiapan diri menyambut dan merayakan Ekaristi bersama Kristus. Perjamuan bersama Kristus Sang Guru hendaknya menjadi pengalaman intim dan mendalam saat dalam mana kita mengalami dan menikmati kasih-Nya yang berlimpah. Perjamuan bersama Kristus adalah saat kita menimba kegembiraan hidup dan memohon berkat kekuatan dan peneguhan agar kita dimampukan menjadi murid yang tangguh, tulus dan setia, kokoh dan militan dalam iman. Perjamuan bersama Kristus adalah saat kita memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Sang Guru, apa yang Ia kehendaki kita lakukan di dalam hidup kita. Semoga persiapan hati dan batin, serta tobat batin kita, memampukan kita berjumpa secara intim dengan Sang Guru dan semakin bersatu dengannya. Semoga demikian. Amin.